Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini review lagi terhadap pertandingan AS Roma melawan Napoli. Napoli Udinese. Salah. Ini kan permainannya bukan di Stadion Crowley, tetapi di Stadion Olimpico Stadium kandang Roma. Backstory-nya, ini salah satu laga cukup panas untuk mengembalikan percaya diri terhadap lawan Feyenoord kemarin yang kalah. Kedua adalah laga ini penting karena kemarin adalah satu-satunya lawan yang memberikan jarak cukup jauh melawan kalah cukup jauh, ya Udinese ini. Jadi cukup penting lah laga ini untuk dimenangkan, sekaligus untuk mengamankan 3 besar. Squadnya juga cukup bagus, cukup berani ya. Sekarang masih 3, saya rasa masih 3-4-2-1, tapi dengan Wijnaldum main di depan, Pellegrini masih dipercaya karena dia kapten. 3 back itu Mancini, Loriente, Smalling. 4 di tengah 4 quartet ada Edouard Bove kembali main lagi berduet dengan Bryan Cristante, sedangkan di sayap ada El Shaarawy dan Cedric Under. Secara umum permainannya cukup 50-50 ya. Dari inisiatif memang pertama kali Roma inisiatif, tetapi memang bola dikuasai pemain Udinese mulai dari Sukses, Parera, cukup mobile permainannya. Jadi Roma juga bermain juga cukup taktis, cukup kasar dan Udinese mengimbangi permainan taktis itu. Nah, yang jadi menarik adalah menurutku adalah waktu awal-awal babak pertama, dua tim masih cukup jomplang, walaupun Udinese sangat mendominasi. Mungkin para yang nggak terlalu suka sama Pellegrini yang sering hilang bola ini sangat suka momen seperti ini, karena Pellegrini ya kemampuan di posisi dia menendang penalti hari ini digantikan. Mungkin kalian suka pada waktu pertengahan babak pertama, di menjelang akhir babak pertama, Pellegrini gagal, tidak diprioritas mencetak gol penalti, tapi Bryan Cristante, waktu saya nonton Bryan Cristante malah saya cukup was-was. Bryan Cristante bukan pemain yang sangat diprioritaskan untuk menendang penalti, karena di Roma saya yakin lebih, kalau di prioritas di urut-urutan selain Dybala ya si Tammy Abraham yang lebih cocok. Tetapi ya karena Tammy Abraham ataupun Balotelli juga bisa. Belotti. Sorry, namanya sedikit sama. Antara harusnya ada Belotti yang bisa menendang penalti, tetapi itu keputusan Mourinho, tetapi cukup bisa diterima mungkin untuk refreshing, tapi gagal. Justru Bove yang mengambil bola muntah itu
mampu mencetak satu gol. Keunggulan Roma di babak pertama bertahan. Lanjut babak kedua. Sebenarnya babak kedua itu ada seperti lanjutan babak pertama dalam arti Wijnaldum tidak begitu efisien membantu sisi penyerangan, makanya tim Matic dimasukkan dengan catatan Bove lebih ke depan. Hal itu juga cukup variatif untuk Roma, walaupun terkadang di posisinya digantikan El-Shaarawy. Bola lebih main defensif Roma seperti gaya biasanya, karena Udinese lebih terlihat lebih nyaman mengambil inisiatif serangan, memainkan ball possession. Roma lebih bertahan, tapi keuntungan di sini aliran bola Roma lebih variatif, aliran bolanya lebih matang. Hal itu yang menjadi jebakan bagi kalian nggak suka Pellegrini. Aliran bola yang lebih rapi memberikan keuntungan untuk Pellegrini. Sebuah serangan cukup cantik, hampir terperangkap offside. Banyak pemain Indonesia mengiranya offside, ternyata satu serangan itu mampu dikonversi menjadi gol oleh Lorenzo Pellegrini, cetak gol. Memang kalau yang nomor 2 mencetak gol itu ya lebih variatif. Pellegrini mencetak gol, Roma semakin mantap, walaupun ya mungkin masih banyak kesalahan. Ditambah ada Loriente yang seperti toaster dan atau juga pengumpan volley, jadi lebih variatif. Walaupun di menit 60 sekian kita sempat deg-degan dengan si Mancini dapat kartu kuning karena tidak sengaja antara sengaja apa tidak sengaja handsball, penalti tapi gagal. Puji Tuhan, menurutku puji Tuhan, karena rekodnya Rui Patricio itu sulit untuk menjadi pembunuh penalti. Bola semakin menarik. Pelatih Udinese melakukan beberapa perubahan. Mourinho pun melakukan perubahan dengan lucunya 3 pemain yang cukup sentral yang sering dimainkan utama tapi dimainkan di babak kedua. Zalewski, Spinazzola, Tammy Abraham. Biasanya kan dulu Spinazzola main di kiri atau di kanan, sama Zalewski kayak gitu. Bola memang lebih variatif, tapi bukan berarti mereka jauh lebih bermain lebih bagus. Jadi bagus melebihi pemain yang main lebih dulu. Ya bagusnya ya so-so bagiku. Pellegrini terutama Zalewski masih mencari momen. Kadang-kadang dia sering ada beberapa kehilangan bola, kadang-kadang pas. Hingga awalnya saya mengatakan laga ini akan habis di 2-0, tapi keajaiban lagi Tammy Abraham akhirnya cetak gol, walaupun Mourinho tidak terlalu merayakannya seperti gol Pellegrini. Ya itu cukup bagus. Jadi ini adalah sebuah model yang bagus untuk Roma, karena mereka bisa di satu sisi dari gaya permainan Udinese yang lebih juga bisa kita bayangkan sedikit mirip
Feyenoord yang lebih suka membawa bola, lebih mengambil inisiatif. Roma berhasil melakukan counter attack dan mencetak 3 gol. Kedua adalah adanya beberapa skema menurutku cukup menarik untuk dicermati lagi, seperti bagaimana Pellegrini sedikit menahan dan menunggu ruang Bove untuk menekan dari lini kedua. Jadi ada 3 gelandang bertahan yang mencoba mengintimidasi ruang geraknya Udinese. Ya cukup bagus sih laga ini. Jadi makin dengan inkonsistensinya Milan, Inter, ya Roma sama Lazio makin mantap di posisi 2 dan 3. Jadi saya berharap melawan Feyenoord juga menang dan terlebih lolos di semifinal. Dan laga ini cukup mengamankan Roma dan memberikan sebuah energi untuk 2 laga kedepannya lawan Feyenoord dan Atalanta. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya silakan nilai sendiri. Oh iya, silakan like video ini, subscribe channel saya Pendapat Joseph. Kalau ada saran silakan tulis di komentar, jika ada kritik tulis di komentar, dan jika mau berinvestasi silakan klik link saya di deskripsi. Mungkin nanti siang saya akan membuat video tentang Seudino. Terima kasih.